Salsa, cepat panggil dokter. Salsa, bangun Sa. Ya Allah Salsa, maafin kakak. Pria itu lari tergesa-gesa memanggil perawat yang jaga tidak jauh dari kamar yang ditempati mantan kekasihnya. Sus, tolong, pasien kamar VIP tidak sadarkan diri. Perawat yang mendengar aduan tersebut langsung berhambur mengikuti langkah lelaki di depan mereka. Sedangkan, salah satu rekannya yang tertinggal menelepon memanggil dokter dan memberitahu kondisi pasien ibu hamil yang sedang dalam pengawasan. Mahya diminta untuk menunggu di luar selama mereka melakukan pemeriksaan. Ada apa? Nak, kok di luar? Kamu, Salsa. Salsa tidak sadarkan diri ketubannya pecah. Maafkan Mahya. Terang Mahya bergetar meminta maaf menyesali perbuatannya. Ya Allah. Salsa, tidak berselang lama setelah kehadiran Bu Rumi dokter keluar hendak membicarakan hal serius terkait pasiennya. Bagaimana keadaan menantu saya, Dok? Tanya beliau cemas meremas tangan setelah menghapus air mata yang tiba-tiba pecah keluar. Kita harus segera melakukan operasi cecar ketubannya sudah pecah. Tidak mungkin melakukan persalinan normal melihat pasien belum juga siuman. Darahnya juga mengalami penurunan. Apapun yang terbaik untuk menantu dan cucu saya. Kami semua ikut dokter. Tapi, kita harus meminta persetujuan tanda tangan suami ataupun orang tuanya. Bu Rumi menyanggupi persyaratan tersebut dan langsung berjalan menuju kamar rawat besannya untuk meminta tolong menyetujui surat pernyataan dari pihak rumah sakit. Betapa terkejutnya kedua orang tua Salsa tapi mau dikata apa semua sudah terjadi yang terpenting sekarang keselamatan putri dan cucu mereka. Tidak apa-apa, Nak, niat kamu baik yang salah di sini mereka berdua. Kamu sudah berusaha menyatukan rumah tangga putri kami. Bangunlah, Nak. Pak Hamdi mengangkat bahu perempuan berhijab di depan beliau memahami apa maksud semua yang dilakukan Mahya semata-mata untuk kebaikan rumah tangga putrinya yang sudah pecah. Beliau didudukkan di kursi roda dan didorong menuju kamar putrinya setelah mendapat izin dari dokter yang menangani untuk mendatangani surat pernyataan agar putri serta cucu beliau segera diselamatkan. Sesudah operasi selesai Salsa belum juga kunjung membuka mata sedangkan putri cantiknya telah lahir dengan wajah sangat mirip dengan Faiz hanya mata dan dagu mirip dengannya. Antara sedih dan bahagia cucunya lahir dengan selamat. Wajah cantik sudah terlihat melekat di wajah mungilnya tapi menantu masih enggan membukakan mata mungkin lelah akan rasa sakit yang diberikan putra lelakinya. Faiz kecil, malang nian nasib cucuku. Doakan mama cepat sembuh ya. Agar kalian bisa segera berkumpul. Sudah, Mahya, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Kita doakan yang terbaik untuk Salsa. Jangan bersedih lagi. Fahri dan juga Aris masih terus mengikuti kemana mereka berjalan hingga sampai di pelataran rumah sakit. Loh, itu kan ayah kandungnya Fanya. Benar Mas, ada yang tidak beres. Buruan ambil mobil. Mas, aku awasi mereka. Pakai mobilmu ya. Lupa bawa kunci. Hais, ini. Diserahkan kunci miliknya dan setelah mendapatkan kunci Fahri langsung ngibrit sembunyi-sembunyi di antara mobil tapi tidak berselang lama dia kembali. Mobilmu yang mana? Kamu taruh mana? Aris menumpuk jidat tobat menghadapi manusia di depannya padahal saat ini suasana lagi genting sempat-sempatnya ngelawak. Jaga di sini. Jangan sampai lepas. Setelah menunggu berapa menit akhirnya ada mobil yang mendekati langsung pria tersebut masuk ke dalam. Cepat, Riz. Dia jalan ke sana. Mobil dilajukan dengan cepat setelah keluar dari rumah sakit sayang sekali mereka ketinggalan jauh karena lampu merah yang tiba-tiba menyala. Lama. Sini aku yang nyetir. Diambil alih kemudi sesudah mereka bertukar tempat duduk dan saat lampu hijau menyala tengok kanan kiri sebentar dirasa aman tidak ada polisi ditekan gas dalam-dalam. Mas. Pelan, aku belum nikah. Salahmu sendiri. Tawa Fahri terdengar melengking di dalam mobil saat melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi. Nanti, sampai kita ditilang aku tidak mau tahu. Ancam Aris melihat Fahri ugal-ugalan mengendarai mobil miliknya. Gampang, kamu berdoa saja semoga aman. Teriak Fahri merasakan sensasi puas mengendarai dengan kecepatan maksimal. Dengan lincah tangannya memainkan setir pengemudi melewati para mobil berlalu lalang. Dan akhirnya yang dicari pun terlihat membelokkan kendaraannya ke arah kiri baru dipelankan lajunya. Aris lega bisa duduk dengan tenang tidak lagi tegang seperti tadi sungguh menyebalkan pria di sampingnya itu. Oh, mereka tinggal di sini. Bagus.
Kita harus mengawasi. Mencari celah mereka lengah kita cul asterisik adikku jangan sampai mereka tahu. Hampir 2 jam mereka menunggu tak kunjung melihat Faiz keluar rumah sendirian. Terlalu bosan menunggu Fahri membuka gawai yang tadi disimpan di saku dan terkejutnya ia didapati banyaknya panggilan telepon serta beberapa pesan yang sudah masuk. Salsa sudah lahiran. Pasti ulah perempuan itu. Aris yang mencoba menutup mata langsung membuka mata lebar-lebar sama terkejutnya dengan Fahri mendengar berita tersebut. Pria tersebut terduduk lemas dengan tatapan kosong khawatir akan kondisi adiknya saat ini. Matanya terasa panas, satu tetes air mata tanpa disadari keluar dengan sendirinya. Kesal campur amarah di hati keduanya, mereka bisa-bisanya kecolongan dalam menjaga Salsa. Belum lagi mendapat kabar jikalau Salsa dalam kondisi mengkhawatirkan, tidak sadarkan diri hingga saat ini, takut sekali Aris kehilangan adiknya. Entah mereka harus berbuat apa. Haruskah meneruskan ambisi atau kembali ke rumah sakit menghentikan misi yang sudah di ujung tanduk? Faiz. Panggil Fahri membangunkan diri dari lamunan. Dihapus kasar air mata, ia harus segera menyelesaikan urusannya agar cepat bisa kembali ke rumah sakit. Fahri yang tahu isi hati sahabat barunya dielus lengan pria di sampingnya. Ayo, ajak Aris kemudian. Mereka buru-buru keluar dari mobil mengendap-endap untuk menyergap Faiz yang terus memberontak minta dilepas. Beruntung kos-kosan yang mereka tinggali berada di dalam pagar memudahkan aksinya mencul asterisik Faiz tanpa takut dipergoki orang. Di-asteriska tangan dan kaki adiknya menggunakan 2 kemeja Aris yang tergantung di kursi belakang. Kemudian, dibawa sandera mereka ke hotel dengan paksaan agar tidak membuat ulah sampai memasuki kamar yang dipesan. Terpaksa, sungguh terpaksa ia lakukan supaya adiknya menurut. Mau apa kalian? Tanya Faiz setelah kaki dan tangannya kembali diikat di dalam kamar. Salsa sudah melahirkan. Anak perempuanmu sudah lahir selamat, tapi adikku Salsa lagi koma. Mereka semua membutuhkanmu. Bujuk Aris lemah. Ia berharap pria itu mampu mengembalikan kesadaran adiknya. Dia tidak ingin Salsa mengalami sama persis seperti yang ibu mereka alami. Pergi setelah bersalin. Aku tidak peduli wanita peselingkuh itu. Bayi itu bukan anakku. Plak. Tangan Aris tak bisa diam, adiknya dituduh selingkuh, jelas-jelas dia pergi. Salsa sudah dalam kondisi hamil. Apa maksudmu? Adikmu yang lugu itu telah selingkuh sama mantannya. Siapa namanya? Bima. Kamu ini benar-benar amnesia atau gimana? Setelah kalian menikah jarang sekali main ke rumah itu pun adikku kau kawal. Adikku hampir 24 jam bersamamu di kafe milikmu. Terus kapan adikku selingkuh? Kapan? Cercanya berapi-api dengan dada naik turun terbakar amarah tidak terima adiknya Salsa difitnah segitu kejam setelah pengorbanan yang diberikan. Jangan sampai menyesal kamu kehilangan anak istrimu. Adikku kritis, gara-gara kamu. Bentak Aris emosi, kenapa hidupnya ruwet begini? Cukup ibunya, jangan lagi.